Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal, saya Febrianti. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat pribadi yang berkarakter dan berintelektual. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Dalam era yang penuh tantangan ini, memiliki pribadi yang berkarakter kuat dan berintelektual tinggi menjadi kunci kesuksesan dan kebermanfaatan diri sendiri. Karakter yang kokoh akan menjadi kompas moral dalam menghadapi berbagai dilema kehidupan. Sementara intelektualitas yang tajam memungkinkan kita untuk berkontribusi secara signifikan dalam memecahkan masalah-masalah kompleks di masyarakat. Mari kita jelajahi langkah-langkah konkret untuk mengembangkan kedua aspek penting ini. Nah, langkah pertamanya adalah membangun kebiasaan membaca dan belajar secara konsisten. Jadikan membaca sebagai rutinitas harian kita. Tak peduli seberapa sibuk jadwal kita, eksplorasi berbagai genre dan topik untuk memperluas wawasan. Manfaatkan juga sumber belajar online seperti kursus daring dan podcast edukatif. Dengan rajin mengikuti perkembangan terkini di bidang yang kita minati, kita akan selalu memiliki pengetahuan yang relevan dan up-to-date. Nah, seiring dengan memperkaya pengetahuan, penting juga bagi kita untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Latih diri kita untuk menganalisis informasi dari berbagai sudut pandang dan jangan ragu untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Belajarlah berargumentasi secara logis dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini akan sangat berguna dan berharga dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Pribadi yang berkarakter kuat dibangun di atas fondasi nilai-nilai dan prinsip hidup yang teguh. Luangkan waktu kita untuk merenung dan menentukan nilai-nilai personal yang penting bagi kita. Konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, bahkan ketika kita menghadapi tekanan, akan membentuk integritas diri yang kokoh. Jangan lupa untuk secara berkala mengevaluasi dan memperbaiki diri. Karena pertumbuhan karakter adalah proses umur hidup. Nah, disiplin diri dan integritas adalah dua kualitas yang tak terpisahkan dari pribadi yang berkarakter. Mulailah dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Bangun rutinitas produktif yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang tak kalah penting adalah belajarlah untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita jaga tindakan kita dan jaga kejujuran dalam segala situasi sekecil apapun. Nah, pribadi yang berintelektual tinggi selalu terbuka pada ide-ide baru dan sudut pandang yang berbeda. Hargai keberagaman pemikiran dan aktif mencari perspektif yang berbeda dari Anda atau dari kita sendiri. Jadikan setiap interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam sebagai kesempatan untuk kita belajar. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan juga merupakan ciri kecerdasan yang adaptif. Kemampuan berkomunikasi yang efektif adalah jembatan yang menghubungkan karakter dan intelektualitas dengan dunia luar. Asah terus keterampilan berbicara di depan umum dan menulis. Belajarlah untuk mendengarkan secara aktif dan memahami nuansa komunikasi nonverbal. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat menyampaikan gagasan dan nilai-nilai kita dengan lebih impactful. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pribadi berkarakter dan berintelektual sejati adalah mereka yang menggunakan kualitas-kualitas tersebut untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Libatkan diri dalam kegiatan sosial dan volunteering, berbagi pengetahuan dan keterampilan kita dengan orang lain.
Jadilah teladan dalam lingkungan sekitar kita. Temukan cara untuk memberikan dampak positif melalui profesi atau hobi kita yang kita tekuni. Membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual tinggi bukanlah perjalanan yang mudah atau singkat. Namun, dengan konsistensi dan komitmen, setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Mulailah hari ini karena setiap tindakan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka yang panjang. Ingatlah selalu bahwa dalam proses pengembangan diri, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya pencapaian masyarakat yang lebih baik. Nah, itu tadi pembahasan yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.